Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ajijan dari kelas BDP 3B. Jadi saya di sini akan mengulik ulang tentang materi perkuliahan yang sudah dilalui setelah pasca UTS, dan ini merupakan tugas dari Bapak Walmadri selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem Kaizen. Jadi menurut saya sistem Kaizen ini merupakan konsep manajemen dan filosofi kerja yang berasal dari Jepang. Kata-kata dari Jepang, yaitu Kaizen sendiri terdiri dari dua karakter dalam bahasa Jepang, yaitu Kai yang berarti perubahan dan Zen yang berarti baik atau baik-baik saja. Secara harfiah, Kaizen dapat diterjemahkan sebagai perbaikan yang baik atau perbaikan secara terus menerus, seperti itu. Prinsip utama dari Kaizen ini bahwa perubahan kecil yang terus menerus dilakukan dapat membawa perbaikan signifikan. Dalam jangka panjang, konsep ini seringkali diterapkan dalam konteks perusahaan ataupun organisasi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi kualitas produksinya, jadi produktivitas dan keselamatan kerja secara berkelanjutan. Kaizen ini juga mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim ataupun pekerja dalam menemukan dan menerapkan perbaikan kecil di tempat kerja mereka sehari-hari. Beberapa prinsip dari sistem Kaizen itu meliputi, yang pertama, peningkatan berkelanjutan, yaitu fokus utamanya itu adalah pada perbaikan yang terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, partisipasi semua anggota. Jadi Kaizen ini menggalakkan partisipasi dari semua tingkat dalam organisasi, dari pekerja lapangan hingga manajemen di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu pencapaian melalui kolaborasi. Jadi perubahan-perubahan kecil didorong melalui kolaborasi dan didiskusikan antara berbagai departemen ataupun individu. Yang keempat, penghapusan pemborosan. Jadi menekankan pada mengurangi pemborosan dalam proses produksi ataupun operasi pada saat jam kerja. Yang kelima, pendekatan proaktif. Nah, jadi ini sangat baik untuk mendorong ataupun mengidentifikasi masalah atau potensi perbaikan sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar. Dan yang keenam itu penggunaan data dan fakta. Jadi penggunaan data dan fakta ini, keputusan perbaikan didasarkan pada data dan fakta yang terukur. Nah, sistem Kaizen ini bukanlah sekedar satu kali implementasi perubahan besar, tetapi lebih merupakan budaya ataupun filosofi yang ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai kemajuan berkelanjutan bersama-sama. Mungkin seperti itu. Baik, masuk ke continuous improvement. Nah, continuous improvement ini suatu konsep ataupun pendekatan dalam manajemen yang menekankan pada upaya terus-menerus meningkatkan proses ataupun produk atau layanan secara bertahap dan berkelanjutan.
Nah, konsep ini berfokus pada ide bahwa perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dalam menghasilkan perubahan besar dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi ada beberapa karakteristik utama dari continuous improvement. Yang pertama itu orientasi pada perbaikan berkelanjutan. Nah, di continuous improvement ini berarti tidak hanya melakukan perbaikan satu kali ataupun sekali, tapi menjadi peningkatan sebagai bagian dari budaya dan praktik sehari-hari. Oke, yang kedua, partisipasi seluruh organisasi. Nah, seluruh organisasi ini dari manajemen hingga tingkat operasional didorong untuk berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi dan mencari solusi dan mengimplementasikan perubahan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu pendekatan sistematis. Jadi peningkatan berkelanjutan menggunakan pendekatan berbasis sistematis, di mana perbaikan yang diusulkan dievaluasi secara menyeluruh dalam konteks, proses ataupun sistem yang lebih besar. Yang keempat itu penggunaan data dan fakta. Nah, jadi saat kita mau mengambil keputusan mengenai perbaikan didasarkan pada analisis data yang objektif dan fakta yang empiris, bukan hanya pada asumsi ataupun pengalaman subjektif dari perusahaan ataupun perseorangan tersebut. Yang kelima itu siklus pembaruan terus-menerus. Nah, metodologi continuous improvement ini seringkali diimplementasikan melalui siklus perbaikan berulang yang mirip dengan di MIEC, yaitu Deficient, Measure, Analyze, Improve, and Control. Dalam Six Sigma Quality atau siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act dalam manajemen kualitas. Nah, yang keenam, tujuan untuk keunggulan operasional. Jadi peningkatan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan efisien operasionalnya, kualitas produk ataupun layanannya, kepuasan pelanggannya, dan untuk mengurangi pemborosan ataupun cacat dalam proses bisnis tersebut. Nah, penerapan continuous improvement ini tidak hanya berlaku dalam konteks bisnis ataupun manufaktur, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan lain-lain. Tujuannya untuk menciptakan budaya di mana organisasi tidak puas dengan status quo dan selalu mencari cara untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Seperti itu. Baik, masuk ke Six Sigma Quality. Jadi Six Sigma Quality ini sebuah metodologi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk ataupun proses mereka dengan mengurangi variasi dan cacat yang terjadi dalam proses produksi ataupun layanan. Metodologi ini pertama kali dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1986 dan kemudian populer diadopsi oleh banyak perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Nah, konsep dasar dari Six Sigma Quality ini didasarkan pada ide bahwa jika suatu proses dapat dibawa ke level Six Sigma, jadi artinya proses tersebut hanya akan menghasilkan tidak lebih dari 3,4 cacat per juta kesempatan. Nah, berikut beberapa karakteristik utama dari Six Sigma Quality. Yang pertama itu fokus pada pelanggan.
Jadi Six Sigma Quality ini berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Yang kedua itu pendekatan data driven. Jadi data driven ini keputusan dalam Six Sigma Quality didasarkan pada analisis data yang cermat dan fakta empiris. Yang ketiga itu ada penggunaan alat statistik, yaitu Six Sigma Quality menggunakan berbagai alat dan teknik statistik untuk mengukur ataupun menganalisis dan mengendalikan proses agar dapat mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Yang kelima itu ada proyek berbasis tim. Jadi implementasi Six Sigma Quality ini seringkali melibatkan tim lintas fungsional yang dipimpin oleh seorang black belt atau yang sering disebut itu green belt, yang merupakan tingkat pelatihan dan sertifikasi dalam metodologi Six Sigma Quality. Nah, dengan menerapkannya Six Sigma Quality ini, perusahaan dapat mencapai penghematan biaya ataupun peningkatan produksi dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi melalui eliminasi cacat dan pemborosan dalam proses bisnis mereka. Nah, metodologi ini terus berkembang dan digunakan secara luas di berbagai industri untuk mencapai tujuan kualitas dan efisiensi yang tinggi. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.